muftirat, perkara yang membatalkan puasanya, asalnya puasa. Ada 8. Yang pertama ar-riddah. Ar-riddatu murtad. Murtad ini berulang-ulang kita singgung bab ini ya. Di bab wudu kita singgung, bab sholat juga kita singgung bab ini nanti. Di bab tayamum disinggung juga bab ini. Di bab syahadat bab awal taharah disinggung juga bab ini. Jadi semua terkait bab murtad ini. Termasuk dalam bab puasa, yang membatalkan puasa itu adalah ar-riddah, wa hiya qat'ul Islam biniyatin, memutuskan Islam dengan niat. Itu murtad. Niat dia, saya ini mau niat jadi orang Kristen misalnya, berniat dia. Atau berniat, saya ini mau tidak ngakui Tuhan, Allah sebagai Tuhan misalnya. Niatnya dia begitu. Itu murtad. Murtad ya. Au fi'lin, atau perbuatan, dengan perbuatannya. Terang-terangan dia misalnya datang ke mana, ikut ke gereja misalnya ya, ikut ke gereja di sana. Nah, ikutlah haleluya haleluya apalah itu ya. Nah, ikut dia di sana itu batal puasanya. Kalau pada bulan Ramadan dia seperti. Jadi dengan fi'il, perbuatannya dia. Dengan perbuatannya dia batal puasanya itu. Atau dengan qaulin, ucapannya dia. Dengan ucapan, niat, perbuatan, ucapan. Tiga-tiganya ini dalam kategori murtad. Nah, maka kalau bulan Ramadan terjadi, batal puasanya boleh sembarangan. Walau kanatir riddah lahdatan wahidah, walaupun itu sebentar saja murtad, batal puasanya. Nah, yang kedua, al-haid wan nifas wal wiladah walau lahdatan minan nahar. Haid bagi wanita haid, maka penting sekali jadi bab haid ini ya, bab haid, nifas, melahirkan. Haid ini, kalau haid memang sudah haram dia berpuasa, hanya saja wajib diqadha. Tapi kalau seandainya dia keluar darah, seorang wanita keluar darah, cuman itu bukan darah haid, rupanya darah istihadah. Nah, karena dia tidak ngerti, akhirnya dia tidak puasa. Berdosa apa enggak? Berdosa. Karena kalau istihadah tetap wajib puasa. Wajib puasa, wajib sholat. Tetap boleh masuk ke masjid, kan begitu ya. Kalau istihadah itu kan sama dengan orang kencing, orang buang air besar, atau orang keputihan dan seterusnya ya. Kan sama itu. Jadi kalau istihadah tetap wajib puasa. Nah, karena dia tidak tahu ini haid atau istihadah, bingung, akhirnya tidak puasa, maka berdosa. Sehingga wajiblah wanita itu mengetahui tentang masalah haid, supaya bisa memastikan, oh ini haid, ini istihadah. Itu tujuannya. Kemudian yang ketiga, al-junun walau lahdatan, gila walaupun sebentar. Gila ya, bukan stres. Kalau stres itu kan masih sadar dia, masih sadar, cuman tidak terkontrol stres dia. Kalau gila ini memang sudah hilang kesadarannya ya. Kalau gila itu kesadarannya hilang. Tapi kalau stres tidak terkontrol. Nah, yang membatalkan itu adalah al-junun. Junun itu gila. Nah, kalau gila batal, walaupun sebentar ya, walaupun sebentar. Yang keempat, al-ighma wa sukru idza amma jami'an nahar. Mabuk ataupun ayan satu hari penuh, tapi ya, satu hari penuh. Ayan itu orang kejang-kejang keluar busa itu ya, apa, epilepsi ya. Nah, kalau sebentar, setengah jam, 1 jam, nanti sehat, nggak apa-apa, lanjut puasa, berkumur, lanjut puasa. Tapi kalau terus dia kejang 1 hari penuh ya, nah itu batal puasanya. Nah, kemudian berikutnya al-jima'u, hubungan badan. Idza jama'a, apabila dia berhubungan amidan, sengaja, aliman, dan mengetahui bitahrim, terhadap keharamannya, mukhtaron, tidak dipaksa, batala saumuhu, batal puasanya. Dan sekaligus ada 5 beban yang lain. Jadi kalau dia sampai hubungan badan siang hari Ramadan, tapi syaratnya di sini kan harus dia mengerti dan sengaja. Kalau tidak sengaja, misalnya ada orang dibuat mabuk begitu ya, dikasih bau-bauan, mabuk dia. Nah, terus hubungan, nah itu kan tidak sengaja itu. Tidak sengaja.
cuman ya batal saja, cuman dia tidak kena ini ya, tidak kena. Namanya tidak sengaja, seperti orang tidak sengaja makan karena lupa ya, batal apa enggak? Tidak batal ya. Yang penting ya sudah, pas ingat cepet taruh, jangan diterusi dulu. Kalau ingat diterusi ya batal ya. Di saat ingat langsung sudah taruh, jangan diterusi. Jadi orang yang dia berjima dengan kesengajaan dan mengetahui keharamannya, maka dia punya 5 beban. Yang pertama luhukul itsim, pasti berdosa. Yang kedua wujubul imsak, tetap wajib menahan. Tidak boleh juga dia makan minum, tidak boleh ya, walaupun dia batal, dianggap batal dan wajib mengqadha nanti, tapi harus menahan hari itu karena untuk menghormati waktu Ramadan itu tadi. Yang ketiga wujubut ta'zir, ini adanya hukuman tapi dalam naungan hukum Islam ya. Tapi kalau hukum yang hukum positif ya tidak mungkin. Kemudian wujubul qadha, wajib dia mengganti. Yang keempat, wajib dia mengganti. Yang kelima, wujubul kafaratul uzma, wajibnya dia kena kafarah uzma, kafarah yang besar. Kafarah besar itu 3, salah satunya ya. Yang pertama membebaskan budak, cuman kan tidak ada ya, bebaskan budak tidak ada sekarang. Yang kedua adalah puasa 2 bulan berturut-turut, puasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian yang ketiga, kalau tidak mampu baru it'am sittina miskinan likulli miskin muddun. Jadi 60 fakir miskin, 1 fakir miskin dikasih 1 mud ya, hari itu saja ya. Nah, jadi 60 fakir miskin berarti ya 60 kilo. Kalau 1 kilo kita apa namanya buat 1 mud itu. Kalau 8 ons besarnya ya berarti ya 50 sekian kilo ya. Itu kasih masing-masing fakir miskin. Ini harus berurutan. Tidak boleh milih. Oh, saya tak pilih ngasih makan saja. Nah, itu yang orang kaya senang nanti ya. Nah, orang kaya senang. Bahkan bila perlu tiap hari dia hubungan badan ya. Orang cuma bayar 60 kg. Nah, kan berapa 60 kg, paling ngeluari uang berapa juta ya. Nah, maka dia wajib mengikuti yang pertama dulu. Kalau tidak ada atau tidak mampu baru yang kedua. Yang pertama kan tidak ada, budak tidak ada. Pindah yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Begitu ketentuannya. Kalau memang nanti sudah dicoba tidak mampu baru dia it'am sittina miskinan. Jadi tidak boleh langsung oh saya tak milih yang 60 fakir miskin saja, tidak boleh. Harus dia puasa dulu 2 bulan. Kalau rupanya tidak mampu, sakit terus tambahin, nah, baru boleh dia yang ketiga. Urutannya seperti itu. Yang keenam adalah wusulu ainin min manfadin maftuhin ilal jaufi. Jadi kemasukan sesuatu, kemasukan benda ke dalam lubang-lubang yang ada di dalam tubuh. Lubang-lubang asli. Ada berapa lubang asli dalam tubuh? Telinga nih lubang ya, 2 sudah ya. Hidung 2 berarti 4. Mulut 1, 5 ya. Jalan depan 6. Jalan belakang 7 ya. 7 lubang asli yang ada di dalam diri manusia. Kalau itu kemasukan benda apapun ya, kemasukan benda apapun batal puasanya. Jadi orang kalau apa namanya itu yang tes apa swab ya, nah, itu dicucuk hidungnya ke dalam itu ya, nah, batal tidak puasanya itu? Batal puasanya itu ya. Nah, orang main cotton bed begitu ya, sampai merem-merem dia matanya itu ya, batal ya, batal itu puasanya. Jadi kalau sekedar begini saja enggak, ini kan enggak sampai ke dalam ya, sampai ke dalam apa bagian luar saja. Tapi kalau cotton bed kan ke dalam itu. Nah, kalau orang ngupil batal enggak? Ngupil itu ke dalam apa di luar dia? Ke dalam ya. Ke dalam sampai cogok-cogok ke dalam itu ya. Batal.
Batal itu, orang ngupil tuh batal kalau ke dalam ya. Ya. Apalagi nyangkutnya di sini kan agak dalam. Ya, batal ya. Nah, termasuk hubungan badan tadi. Hubungan badan tadi. Nah, termasuk juga ada kalau orang dimasuki obat dari belakang, dari duburnya itu kan. Kalau orang panas, tapi itu anak-anak kecil ya. Kalau orang dewasa kan bisa dari jalan yang lain obat. Anak kecil kan biasanya masuki obat ya. Dari duburnya dimasuki. Ya, cuman kalau seandainya itu terjadi bagi orang dewasa yang berpuasa, batal puasanya. Batal puasanya. Nah, baik. Terus di sini ada pembahasan terkait dengan lubang yang tidak memasukkan sesuatu bukan dari lubang. Memasukkan sesuatu bukan dari lubang seperti disuntik. Itu kan bukan dari lubang-lubang asli. Kalau disuntik orang di mana umumnya? Di sini ya. Disuntik, di pinggul. Nah, itu batal apa enggak? Tapi kan kemasukan sesuatu. Jadi wusulu ainin ya. Kemasukan sesuatu. Nah, di sini ada beberapa penjelasan. Boleh orang suntik itu dalam keadaan darurat. Itu pertama ya. Darurat maksudnya sudah benar-benar parah dia, sakit. Pas puasa sakit, darurat boleh dia suntik. Tapi masalah kebatalannya, masalah batalnya itu ada 3 pendapat ulama. Nah, yang pertama mengatakan bahwa innaha tubtilu mutlaqan, batal secara mutlak. Ini pendapat yang pertama. Kenapa? Li'anna wasulat ilal jauf. Karena tetap saja masuk ke bagian dalam ya. Ini pendapat yang paling hati-hati. Batal secara mutlak. Mau itu disuntik, pinggul. Nah, batal secara mutlak. Pendapat yang kedua, innaha la tubtilu mutlaq li'anna wasulat ilal jauf min ghairi manfadin maftuh. Yang kedua mengatakan tidak batal. Karena bukan masuk dari lubang yang terbuka. Alasan yang kedua. Nah, terus yang ketiga ditafsil. Apabila itu di tempat yang menjadi jalan masuknya makanan, asupan makanan, seperti apa itu? Seperti infus di urat-urat besar ya. Al-uruqul mujawwafah. Urat-urat besar yang terbuka lubang besar ya. Nah, maka itu adalah batal. Nah, tetapi apabila itu di urat-urat yang tidak terbuka besar, maka tidak batal. Ini pendapat yang paling ringan, maksudnya yang tengah-tengah ya. Kalau yang pertama batal mutlak dimanapun, yang penting kemasukan batal. Ulama kedua mengatakan itu tidak batal. Kenapa? Bukan dari lubang yang terbuka. Yang ketiga diperinci. Nah, kita pakai yang ketiga ini ya. Pakai yang ketiga ini. Dimana tengah-tengah. Nah, namun kalau seandainya mau pakai pendapat yang pertama ya boleh-boleh saja. Itu batal ya sudah. Berarti nanti dikodok puasanya kan gitu ya. Kalau dia sembuh, kodok puasanya. Nah, jadi kalau mau pakai yang pertama. Hukmun nukhamah. Nukhamah itu apa namanya? Ingus ya. Termasuk balgom. Balgom itu dahak. Dahak. Bagaimana hukumnya? Idza wasalat haddadz zahir fabtal'aha batala shaumuh. Kalau dia sampai keluar ke batas zahir lalu ditelannya lagi, batal puasanya. Nah, batas zahirnya yang perlu kita tahu. Kalau hidung batas zahirnya mana? Kalau kita dekat begini yang kelihatan tuh batas zahir ya. Kalau kita duduk berhadapan gini yang kelihatan tuh batas zahir namanya. Nah, batas zahir itu kalau artinya ingus sampai keluar di batas zahir, disedot lagi ke dalam. Nah, itu batal ya. Batal ya. Jadi kalau sudah sampai di luar disedot lagi batal. Tapi kalau masih di sini ya, di sini disedotin tidak batal. Masih di sini ya. Tapi kalau sudah sampai di sini batal. Nah, itu untuk nukhamah. Balgom itu dahak. Dahak itu kalau sudah sampai zahir mana? Itu batas zahir itu adalah dikatakan makhraju harfil kha. Kha itu ini bahkan di sini ya. Kha di sini dia ya. Kha. Nah,
Jadi tempat keluarnya kho, ya. Iya, di sini. Apalagi di mulut kan sudah di luar sekali sudah, ya. Jadi batasnya di sini dia. Hanya kalau di dalam sini masih belum. Tapi kalau sudah sampai di luar sini berarti batal sudah. Hukmu ibtila'ir rik, hukum menelan ludah. Batal apa enggak? Menelan ludah. Nah, di sini dikatakan la yufattiru limasyaqqatil ihtiraz minhu. Enggak batal. Kenapa? Susah menjaga, ya. Tapi diperinci di sini. Nah, dengan syarat an yakuna khalisan, itu murni ludah. Kalau bercampur gusinya berdarah, ketelen, batal. Batal, ya. Nah, atau misalnya ada bekas-bekas daging nyangkut, ya. Nah, ya, habis makan sate barangkali, ya, nyangkut deh. Nyangkut itu masuk, batal. Kemudian an yakuna tahiran la mutanajjisan, suci. Kalau najis bercampur darah batal, ya. Yang ketiga, an yakuna min ma'dinihi fal lisan wal fam kulluhu ma'din. Falau ibtala ar-rik alladhi wasala ilal humrati syafatihi batala shaumuh. Jadi ya yang memang dari sini, ya, asalnya dari sini. Dan kemudian belum sampai keluar. Kalau sudah sampai di luar lalu ditelan lagi, batal. Nah, tapi kalau umumnya banyak ngomong ya, ketika begini, ya, menyampaikan ilmu kan ludah, ya, kan belum sampai keluar ini, ya, enggak apa-apa dia. Kemudian hukum kalau kemasukan air, hukum kemasukan air di saat dia mandi, batal apa enggak? Pas mandi kemasukan air. Nah, di sini dijelaskan begini. Apabila adanya mandi itu yang makmuran bihi, ay masyru'an, yang memang diperintahkan wajib seperti mandi junub, atau diperintahkan sunnah seperti mandi Jumat, maka tidak batal puasanya apabila dia dengan cara menuang saja, ya, menuang. Nah, jadi dituang begitu, ya. Mandi junub kan dituang caranya, atau dikasih dari shower, ya, itu tidak batal. Tapi kalau dia menyelam, maka batal, ya. Jadi langsung nyelam di danau begitu, kemasukan air, batal, ya. Walaupun tidak ada yang tahu, kan Allah tahu. Walaupun sengaja minum, tidak ada yang tahu, ya. Karena sudah tenggelam. Nah, kemudian apabila dia mandi tabarrud atau tanadhuf atau tamdhif, bebersihan saja atau supaya dingin, nyegeri badan, ya, maka walaupun dia ini dengan dituang ataupun dengan menyelam tetap saja batal, ya. Kalau sekedar mandi biasa, mau dituang ataupun dia menyelam, itu tetap saja batal kalau kemasukan, ya. Nah, kemudian yang terakhir di sini adalah hukum apabila kemasukan air tanpa usahanya di saat madmadah, wudu, gitu, ya. Maka dikatakan kalau memang itu dalam urusan wudu atau mandi besar, dia berkumur dengan catatan idza lam yubaligh fiha fala yabtulus shaum idza sabaqul ma. Yang penting enggak dikerasi. Kan sengaja kumur-kumur saja, ya. Beda kalau kumurnya gelogokan. Jadi gelogok masuk, ya. Kumurnya begitu batal. Tapi kalau sedar kumur-kumur saja, enggak batal, ya. Enggak batal. Ya namanya airnya sudah lepas, jadi ludah sudah itu, ya. Jadi berkumur lepas. Nah, makanya kan beda. Kalau kumur lepas normal. Kalau gelogokan kan beda, ya. Memang dipasang sengaja itu kan masuk jadinya, ya. Nah, kemudian yang terakhir di sini adalah istimna. Istimna ini mengeluarkan air mani. Mengeluarkan air mani, baik itu dengan tangannya atau dengan berpikir atau dengan memandang lalu keluar, maka batal daripada puasanya, ya. Batal puasanya itu.
Nah, ini beberapa hal, termasuk juga sengaja muntah. Sengaja muntah itu batal puasa, walaupun sedikit ya. Baik,